Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doldu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doldun. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Adı lazım değil, baş harfi ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Pertanyaan besarnya, apakah proyek-proyek yang kemudian gagal, apakah orang yang merancang atau mengerjakan proyek itu bisa dikerangkeng, bisa dipenjara? Misalnya Bandara Kertajati yang di Jawa Barat itu kan mangkrak tuh, jadi bengkel pesawat atau bengkel motor atau bengkel mobil, nggak layak lagi, nggak bisa dipakai untuk bandara internasional sebagaimana yang dirancang semula. Itu kan gagal ya. Bisa nggak orang yang bertanggung jawab itu dikerangkeng karena membuat proyek itu gagal dan menghabiskan uang triliunan rupiah misalnya begitu ya. Terus yang paling baru soal dana haji yang diusulkan oleh Menteri Agama Pak Yakut ke DPR dari 39 juta diusulkan supaya naik 69 juta ya. 69 juta rupiah itu naiknya 90%. Itu kan nggak kira-kira. Itu bisa nggak dikerangkeng orangnya yang membuat dana haji itu habis ya. Kata PKS itu kesalahan pengelolaan dana haji ada pada pemerintah dengan cara menerbitkan surat utang negara, sehingga bagi hasilnya itu nggak adil ya. Pokoknya uang itu habis lah gitu, kira-kira gitu. Nah, yang menghabiskan dana haji sehingga kemudian masyarakat menjadi berat harus bayar 69 juta, itu yang bertanggung jawab untuk pengelolaan dana haji itu bisa dikerangkeng nggak sebenarnya? Kalau misalnya nggak bisa dikerangkeng sekarang, setelah nanti rejim ini berganti, bisa nggak diurus, dipersoalkan lagi itu orang-orang yang bertanggung jawab terhadap bangkrutnya dana haji atau bangkrutnya pengelolaan dana haji, sehingga haji kok naik sampai dana haji ongkos naik haji kok sampai 90%. Bisa nggak setelah rejim ini berganti, pemerintahan baru, terus orang-orang yang bertanggung jawab itu dikerangkeng ya. Harus bertanggung jawab itu, termasuk dana COVID ya, yang dananya diambil dari sana di sini dari pos-pos itu ya. Itu bisa nggak dikerangkeng? Tapi ternyata nggak bisa karena sudah diamankan dulu oleh peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Apa istilahnya saya nggak tahu, kepres atau peraturan pemerintah atau apa, sehingga orang yang mengelola dana COVID itu nggak bisa dipidana kan. Itu ada itu tahun 2020 dikeluarkan seperti itu peraturan nomor berapa. Jadi mereka sudah mengamankan diri dari kemungkinan dituntut di kemudian hari ya. Jadi kelihatannya karena sudah diamankan, sudah diblok gitu, tampaknya orang-orang yang menghambur-hamburkan dana COVID dan pertanggungjawabannya itu nggak jelas kan, itu bisa nggak dikerangkeng? Udah nggak bisa karena sudah diamankan. Nah, soal dana haji yang katanya PKS itu menolak usulan Yakut, itu nggak ada gunanya. Kenapa? Karena PKS kan suaranya kecil, sementara pemerintah sudah menguasai 80% suara di DPR. Pasti naik kalau semua partai itu setuju ya. Partai pemerintah, pendukung pemerintah kan ada 80%, pasti naik itu kan. Dan rakyat nggak bisa apa-apa kalau naik sampai 90%, jadi 69 juta ongkos naik haji, bukan lagi 39 tapi sudah 69. Sementara kalau partai PKS itu kan partai kecil ya, dengan Demokrat, meskipun partai PKS dan Demokrat itu menolak, itu juga hanya penolakan secara moral saja yang menjadi catatan sejarah bahwa mereka punya nurani, tetapi nggak bisa mengubah keputusan politik yang diambil oleh suara mayoritas ya. Nah, pertanyaan ketiga, mungkin nggak kita mengubah sistem
perbankan Yahudi yang berbunga-bunga itu. Sementara bank syariah itu konon market share-nya setelah berjuang sejak tahun 91, hampir 25 tahun, hampir seperempat abad, paling market share-nya cuma 5%, dan 90% pasar finansial, pasar keuangan di Indonesia mengikuti sistem perbankan Yahudi. Itu yang membuat, kata sebagian ulama, Indonesia tidak berkah karena masih pakai sistem perbankan Yahudi. Bisa nggak kita mencoba mengubah keadaan? Tampaknya dalam jangka cepat tidak bisa ya, kecuali kita punya pemimpin yang radikal ya, yang betul-betul mengerti arti penting bagaimana menghalau riba yang membuat hidup itu tidak berkah di sektor ekonomi, tidak berkah di sektor politik, tidak menjadi berkah di sektor budaya, tidak menjadi berkah di sektor pendidikan, karena kita menganut sistem perbankan Yahudi yang kita pakai sekarang, yang menganut sistem riba. Kalau kita pinjam uang, ngutang, maka ada bunganya. Nah, bunganya itu yang riba, dan itu dipakai di seluruh dunia. Bisa tidak kita melepaskan dari sistem perbankan Yahudi secara global dan kemudian menerapkan sistem perbankan Islam berbasis syariah, dan kemudian kita bisa berkembang dalam keberkahan. Kalau sekarang yang bisa dilakukan orang-orang, pejabat-pejabat yang melakukan kekeliruan dalam pengelolaan dana haji, itu paling tidak harus dikejar untuk dipidanakan, untuk dikerangkeng. Pertanyaan saya kepada Rizal Ramli, kepada Amin Rais, kepada Refli Harun, kepada Jimli Asidiki, dan saya tidak mengajukan pertanyaan ini kepada Pak Mahfud, tidak kepada orang-orang pemerintahan, tapi di luar pemerintahan, dan mengajukan pertanyaan ini kepada civil society. Bisa tidak orang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana haji, yang membuat haji itu naik sampai 90%, orang-orang yang sudah membangkrutkan pengelolaan dana haji itu, bisa tidak dikerangkeng pada satu saat nanti ketika pemerintahan sudah berganti? Mohon dijawab oleh tokoh-tokoh yang saya hormati, yang saya sebut tadi, atau tokoh-tokoh lain yang belum saya sebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geceme gün gibi doğdu, gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldun, gecelerime gün gibi doğdun, gidersen bir gün bir kırılır çok. Adı lazım değil, başarı